yaitu spago, yang artinya tali tipis. Karena bentuk panjang-panjang mirip tali kecil, maka dikasihlah artinya eti yang artinya kecil atau imut. Jadi secara harfiah, spaghetti itu artinya Halo, selamat datang di Before It Podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini. Kali ini gue bakal ngajak lo buat nyebrangin sebuah benua. Yang biasanya gue ngebahas lokal-lokalan aja nih. Kali ini gue akan menyeberangi benua dan mengajak lo. Dan gue mau ngebahas tentang sebuah makanan dari barat. Tapi di Indonesia sendiri tuh ya gimana ya, kayak udah makanan rumah sendiri aja gitu. Apalagi kalau bukan spaghetti. Tapi coba deh lo yang nonton jujur sama diri lo sendiri. Lo pernah gak sih ngerasain pertama kali makan spaghetti dibuatin sama nyokap lo, ya kan, di sebuah piring. Terus di atasnya itu diparutin sama keju yang banyak banget, bahkan nutupin si spagettinya tersebut. Ya gimana ya, kita semua mungkin pasti pernah merasakan itu. Gue pun pernah kayak gitu, makan spaghetti terus banyak banget keju di atasnya. Atau bahkan lo adalah salah satu orang yang makan spaghetti pakai nasi. Please cuy, karbo ketemu karbo itu ya gimana ya, itu tuh emang nikmat yang tiada tara gitu kan. Tapi ya orang Itali nangis kali kalau ngeliat itu ya. Ya kalau ngomongin tentang spaghetti itu emang menarik banget cuy. Bentuknya yang panjang, lurus dan elastis, pas digulung pakai garpu itu tuh punya daya tarik tersendiri ya kan. Tapi pernah gak sih lo kepikiran nih, kalau misalkan lo lagi makan spaghetti atau mungkin sausnya itu, nodanya itu tuh nempel di baju putih kita, terus lo sambil elap gitu kan, lo kepikiran gitu kayak kok bisa ya ada adonan tepung terigu dibikin panjang-panjang begini dan jadi makanan nasional sebuah negara yang jaraknya ribuan kilometer dari kita. Nah, di menu episode kali ini gue bakal kupas tuntas mitos, sejarah kelam, sampai perdebatan aturan makan spaghetti yang sakral banget bagi orang asalnya nih. Jadi kalau menurut gue, lo harus sekarang tuh harus siap-siap deh, prepare. Karena gue bakal ngebawa lo untuk menjelajahi tentang spaghetti ini nih. Oke, let's go! Seperti biasa gue mau ngingetin jangan lupa di follow Instagram, TikToknya Before It di @beforeit_podcast, di follow Spotify-nya dan di subscribe YouTube channelnya. Oke, thank you. Nah cuy, kalau kita buka buku sejarah atau artikel-artikel jadul di internet, ada satu mitos besar banget nih yang sering banget diulang-ulang soal asal-usul spaghetti atau pasta secara umum. Mitosnya tuh bilang kayak gini, pasta atau spaghetti itu sebenarnya dari Tiongkok, terus dibawa ke Italia oleh penjelajah terkenal bernama Marco Polo pada tahun 1295 setelah dia pulang dari perjalanannya. Lo pernah gak sih denger cerita itu? Ya kalau gue pribadi sih sebenarnya belum pernah ya. Ini aja gue baru cari tahu nih. Ya sebenarnya para sejarawan makanan sudah membuktikan kalau cerita Marco Polo bawa mie dari Tiongkok itu cuma strategi pemasaran yang dibikin sama jurnal industri pasta di Amerika Serikat pada tahun 1920-an cuy. Faktanya, jauh sebelum Marco Polo lahir, orang-orang di sekitar Laut Mediterania, terutama bangsa Romawi kuno dan Yunani kuno, sudah mengenal adonan tepung dan air yang dipanggang atau direbus. Di zaman Romawi kuno, ada makanan yang namanya lagana, yang nantinya itu jadi cikal bakal lasagna. Cuma lagana zaman dulu itu bentuknya lembaran adonan datar, bukan silinder panjang kayak spaghetti, dan biasanya dipanggang bukan direbus. Terus
Kapan nih bentuk mie yang panjang dan dikeringkan seperti spaghetti itu pertama kali muncul di benua Eropa? Kapan ya kira-kira? Nah, sejarah itu mencatat jejak spaghetti kering modern justru datang dari peradaban Arab sebenarnya. Ya, lu nggak salah denger sih. Sekitar abad ke-5 ada catatan tertulis dalam bahasa Aramaik mengenai Itria, yang artinya adonan tepung kering berbentuk strip panjang yang direbus. Kenapa harus dikeringkan ya kan? Logikanya tuh mirip sama sejarah bubur kemarin cuy. Bertahan hidup dan mobilitas. Bangsa Arab pengembara atau nomaden sering melakukan perjalanan panjang melintasi padang pasir yang gersang. Kalau mereka bawa adonan basah, adonannya tuh bakal cepet jamuran dan busuk dalam hitungan hari. Tapi kalau adonan tepung gandum murni itu dicetak panjang-panjang, terus dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering dan keras, makanan ini bisa awetnya tuh berbulan-bulan cuy. Bahkan bertahun-tahun di dalam kantong pelana unta. Pas mau dimakan tinggal direbus pakai air di tenda-tenda persinggahan. Praktis banget kan? Gila, pikirannya tuh udah sampai situ pada zaman dahulu kala ya, di abad ke-5 ini. Gokil sih menurut gua. Nah, budaya mie kering atau Itria ini masuk ke Italia melalui Pulau Sisilia pada abad ke-19. Ketika pulau di selatan Italia itu berada di bawah dinamika perdagangan dan kekuasaan Emirat Arab, di Sisilia industri pembuatan mie kering ini berkembang pesat cuy. Seorang ahli geografi Arab bernama Al-Idrisi pada abad ke-11 menulis dalam bukunya bahwa ada sebuah kota di Sisilia bernama Trabia yang memproduksi makanan berbasis tepung berbentuk benang memanjang yang diekspor ke berbagai negara Kristen dan Muslim. Makanan itulah kakek buyut dari spaghetti yang kita kenal hari ini cuy. Terus gimana ceritanya mie dari Sisilia ini bisa berganti nama jadi spaghetti dan menyebar ke seluruh daratan di Italia? Jadi ceritanya tuh kayak gini. Awalnya semua makanan berbahan dasar adonan tepung di Italia itu disebut dengan istilah umum, yaitu pasta, yang arti harfiahnya adalah adonan cuy. Nah, jenis pasta itu ada ratusan bentuknya cuy. Ada yang berbentuk dasi kupu-kupu atau farfalle, bentuk tabung atau penne, sampai bentuk lembaran. Baru nih, pada tahun 1836, seorang penyair dan penulis kamus bernama Antonio Viviani memperkenalkan kata spaghetti tuh ke dalam bahasa tertulis. Kata ini diambil dari bahasa Italia, yaitu spago, yang artinya tali tipis. Karena bentuk panjang-panjang mirip tali kecil, maka dikasihlah artinya eti, yang artinya kecil atau imut. Jadi secara harfiah, spaghetti itu artinya tali-tali kecil yang imut. Lucu banget nih, pemikiran-pemikiran hayalan kayak gini nih. Orang-orang Italia zaman dulu ternyata udah bisa berpikir seperti itu ya. Menggabungkan nama-nama tersebut dari spago dan eti jadi spaghetti. Gokil sih, kreativitas tanpa batas tuh bener ya ternyata. Tapi ada satu titik balik penting dalam sejarah spaghetti ternyata. Selama ratusan tahun, spaghetti itu dimakan polos atau cuma dikasih parutan keju, mentega, dan sedikit merica. Kenapa kayak gitu? Karena spaghetti zaman dulu adalah makanan kelas pekerja paling bawah cuy. Makanan kaum buruh di kota Napoli. Mereka memakannya langsung pakai tangan kosong. Diangkat tinggi-tinggi ke atas kepala, lalu dimasukkan ke mulut. Istilahnya kalau dulu tuh mangiama ceroni, si pemakan makaroni atau pasta. Sampai akhirnya terjadilah perkawinan sejarah yang paling suci di dunia kuliner. Bertemunya spaghetti dengan tomat. Tomat itu aslinya bukan buah asli dari Eropa cuy. Tomat dibawa oleh penjelajah Spanyol dari benua Amerika. Dari benua Amerika lebih tepatnya tuh dari Meksiko pada abad ke-16.
Awalnya orang Eropa takut makan tomat karena mengira buah merah itu beracun. Baru deh pada akhir abad ke-18, masyarakat Napoli memberanikan diri merebus tomat jadi saus yang menyiramkannya di atas spaghetti tersebut. Dan hasilnya itu, gokil. Kombinasi asam seger dari saus tomat dan gurihnya spaghetti langsung meledak di lidah cuy. Berubah spaghetti dari makanan jalanan orang miskin menjadi hidangan yang disukai oleh para raja di istana. Sama kayak bubur ayam yang udah gue bahas di menu episode sebelumnya yang punya mazhab Jakarta, Cirebon, dan Cianjur. Spaghetti di Italia juga punya mazhab saus ternyata, yang sangat legendaris berdasarkan wilayah geografisnya nih. Dan orang Italia itu kalau urusan saus asli daerahnya, galaknya tuh minta ampun kalau ada yang berani modifikasi cuy. Jadi dari mana aja nih saus-saus itu? Mari kita cari tahu, let's go. Yang pertama, mazhab Bologna atau ragu ala Bolognese, saus daging yang setia. Kita mulai dari utara Italia, sebuah kota yang bernama Bologna. Kota ini terkenal dengan julukan La Grassa, yang artinya si kota lemak, karena makanannya mewah dan padat kalori cuy. Nah dari sinilah lahir saus yang namanya Bolognese yang sering kita makan sampai detik ini cuy. Tapi tahu gak sih, di kota asalnya saus daging ini disebut ragu. Kalau ngomongin sejarahnya, ragu adalah saus yang dimasak sangat lambat atau slow cook selama berjam-jam menggunakan campuran daging sapi cincang, sedikit daging babi, wortel, seledri, bawang bombay, dan sedikit sekali tomat. Bukan saus tomat yang merah banjirnya seperti di Indonesia ya. Dan satu fakta unik lagi nih, di Bologna si saus ragu tradisional ini enggak pernah disajikan pakai spaghetti cuy. Mereka memakainya untuk pasta jenis tagliatelle atau pasta pipih lebar. Kenapa kayak gitu? Karena spaghetti yang bulat lurus dianggap terlalu licin. Jadi daging cincangnya bakal jatuh ke semua dasar piring. Nggak bisa nempel secara sempurna. Jadi kalau misalkan lo ke Bologna dan pesen spaghetti Bolognese, siap-siap aja diliatin muka-muka bingung sama pelayan di sana kali ya. Yang kedua adalah mazhab Roma, yaitu carbonara. Ini tuh ternyata cerita para buruh tambang cuy. Kita turun ke wilayah tengah, ke ibu kota Italia yaitu Roma. Disinilah lahir salah satu saus paling penting dan paling populer sekaligus paling sering dinodai di dunia yaitu carbonara. Sejarah nama carbonara ini magis banget cuy. Kata carbonara berasal dari kata carbonaro yang artinya buruh arang atau penambang batu bara di pegunungan sekitar Roma. Makanan ini dulu dibikin sebagai bekal makan siang para buruh tambang karena bahannya tuh simple, padat kalori, dan tahan lama di suhu ruangan. Bahan aslinya sangat minimalis ternyata. Spaghetti, guanciale atau pipi babi asin, kuning telur, keju pecorino romano, dan taburan lada hitam yang melimpah. Lada hitam ini melambangkan serpihan debu arang hitam yang jatuh ke piring mereka. Jadi inget ya cuy, carbonara yang otentik itu nggak pakai susu, tapi pakai krim dan nggak pakai bawang putih. Rasa creamy murninya itu didapat dari emulsi kocokan kuning telur hangat dan air sisa rebusan pasta yang mengandung pati. Jadi kalau lo masak spaghetti pakai kornet, sosis, dan susu cair kotak, mohon maaf nih cuy, itu namanya spaghetti sop susu. Bukan carbonara ya. Dan yang ketiga, mazhab Napoli, spaghetti al pomodoro. Keindahan yang sederhana. Terakhir nih cuy, kita ke selatan ke kota pesisir Napoli.
Disinilah tempat di mana spaghetti pertama kali disiram saus tomat merah merona yang kita bahas tadi. Saus ini namanya spaghetti al podomoro. bukan podomoro. Pomodoro. Spaghetti al pomodoro. Karena Napoli dekat dengan gunung berapi Vesuvius. Tanah di sana kaya sulfur dan menghasilkan tomat yang paling manis di dunia. Namanya tomat San Marzano. Sejarah saus ini mencerminkan karakter masyarakat Napoli Selatan yang hangat, santai, dan mencintai kesederhanaan. Cuma pakai tumisan bawang putih, tomat seger yang dihancurin, minyak zaitun murni atau olive oil, dan beberapa lembar daun basil yang segar. Rasanya kayak gimana? Pastinya dong seger yang luar biasa ya kan? Ini adalah pondasi dasar dari identitas kuliner Italia modern cuy. Nah sekarang kita masuk ke sesi bedah dapur ya kan. Masak spaghetti itu kelihatannya cuma tinggal cemplungin ke air mendidih, tunggu lembek, angkat deh. Tapi secara sains dapur ada seni tinggi di balik merebus spaghetti yang sempurna cuy. Seperti apa? Ternyata merebus spaghetti itu ada hukum-hukum sakralnya. Mari kita cari tahu cuy. Pertama, gandum durum atau semolina. Spaghetti yang bagus itu dibuat dari gandum durum. Kandungan protein dan glutennya tinggi banget cuy. Makanya teksturnya kokoh dan enggak gampang hancur atau lembek kayak mie instan biasa sebenarnya. Yang kedua, hukum air laut. Saat merebus spaghetti, panci lo itu harus besar dan airnya harus banyak. Dan yang paling penting, air rebusannya itu harus dikasih garam yang banyak sampai rasanya asin, mirip air laut. Kenapa demikian? Biar bulir garamnya itu meresap ke dalam inti spaghetti sejak proses perebusan. Jadi mie-nya tuh punya rasa gurih yang dari dalam, bukan cuma mengandalkan saus di luarnya aja cuy. Nah yang ketiga, jangan pakai minyak saat merebus. Ini kesalahan umum kita nih. Seringkali kita masukin minyak goreng ke air rebusan biar mie-nya tuh nggak lengket kan. Ternyata secara sains, minyak itu bakal melapisi permukaan spaghetti. Efeknya apa? Efeknya pas spaghetti mateng dan disiram saus, sausnya bakal merosot jatuh dan nggak bakal menempel atau meresap ke mie karena terhalang lapisan minyak tadi. Biar nggak lengket, solusinya cuma satu. Rajin diaduk di beberapa menit pertama. Kita akan ngebahas tentang teknik al dente. Orang Italia punya standar kematangan spaghetti yang disebut al dente. Secara harfiah artinya ke gigi. Maksudnya apa? Maksudnya kita ketemu Raffi Ahmad dulu baru ke gigi. Maksudnya apa? Spaghetti itu dimasak sampai mateng, tapi pas kita gigit di bagian tengahnya masih ada sedikit tekstur perlawanan atau sensasi kenyal yang kokoh, enggak lembek yang letoy. Cara mengetahuinya secara ilmiah, ambil satu batang spaghetti dari panci, potong jadi dua. Kalau lo lihat di bagian tengah potongannya masih ada titik putih sekecil ujung jarum, nah itu artinya spaghetti yang lo masak masuk fase al dente. Terus lo angkat deh tuh. Dan ada tips rahasianya nih cuy. Jangan pernah membuang semua air sisa rebusan pasta. Sisakan satu cangkir air keruh sisa rebusan itu penuh dengan pati gandum. Pas lo campur spaghetti dengan saus di wajan, tuangin sedikit air sisa rebusan tadi. Pati di dalam air itu bertindak sebagai pengikat alami atau emulgator yang bikin saus lo teksturnya jadi glossy, menyatu dan menempel dengan indah di setiap helai spaghetti. Dari membedah dapur, kita akan mencari tahu fakta-fakta unik tentang spaghetti tersebut nih cuy. Jadi ada beberapa fakta unik seputar karakteristik dan etiket makan spaghetti yang dijamin bisa bikin lo geleng-geleng kepala sebenarnya. Yang pertama itu adalah dosa besar ketika lo makan spaghetti tapi lo potong tuh.
Karena buat orang Italia, mematahkan spaghetti kering menjadi 2 bagian sebelum dimasukkan ke dalam panci atau memotong spaghetti pakai pisau atau sendok di atas piring adalah kejahatan kuliner tingkat tinggi cuy. Kenapa demikian? Karena spaghetti didesain panjang agar bisa digulung menggunakan garpu dengan sempurna. Memotong spaghetti dianggap merusak fungsi estetika dan menghina koki yang membuatnya. Jadi biarkan aja tuh dia masuk utuh ke dalam panci ya kan. Dan yang kedua, penggunaan sendok. Sendok itu adalah roda bantu anak kecil. Di Indonesia kita sering banget makan spaghetti dibantu pakai sendok di tangan kiri buat alas memutar garpu. Nah, kalau di Italia, orang dewasa hanya menggunakan satu garpu di tangan kanan. Mereka memutar garpu langsung lekukan piring. Menggunakan sendok sebagai alas memutar spaghetti dianggap sebagai kebiasaan anak kecil yang baru belajar makan atau etiket yang kurang elegan bagi orang dewasa di sana. Tapi ya, kalau di sini biar nggak berceceran, ya sah-sah aja sih sebenarnya ya. Ya ini pembelajaran aja, takutnya di Itali lu pergi ke Itali pas dilihat anak kecil baru makan, anak kecil baru nyuap nih makan spaghetti kayak gini. Dan yang ketiga, ada satu pertanyaan menarik yaitu kenapa makan spaghetti itu bikin bahagia. Ternyata secara psikologis dan nutrisi, spaghetti mengandung karbohidrat kompleks yang memicu otak kita memproduksi hormon serotonin cuy. Yaitu hormon yang mengatur suasana hati jadi tenang dan bahagia. Ditambah lagi, secara makannya nih yang harus digulung-gulung itu memberikan sensasi interaksi makan yang menyenangkan secara motorik cuy. Gak heran kalau makan spaghetti itu bawaannya selalu good mood ya kan. Nah itu dia tentang perjalanan kita mencari tahu spaghetti, sejarah-sejarahnya, karakteristiknya, cara makannya. Terus juga cara pembuatannya, bahan-bahannya. Gokil, ternyata makanan itu bisa sedetail itu ya diperhatikan ya, dari cara makannya, dari cara masaknya. Pokoknya ya itu jadi pembelajaran juga gitu. Bukan cuma kita mencari tahu tentang sejarahnya aja ya kan. Dari kita mulai meluruskan mitos salah kaprah tentang Marco Polo, melihat bagaimana para pengembara Arab mengeringkan adonan di padang pasir, evolusi saus tomat di Napoli, sampai aturan sains di balik sepiring spaghetti al dente. Satu hal yang bisa kita pelajarin hari ini yaitu makanan sekecil dan setipis helai spaghetti pun ternyata membawa cerita migrasi, adaptasi, dan keteguhan budaya yang luar biasa melintasi ruang dan waktu. Jadi terima kasih yang udah mendengarkan atau menonton Before It kali ini. Semoga ini bisa menambah wawasan dan ilmu buat lo, buat gue, dan buat kita semua ya kan. Ya pokoknya kalau misalkan emang lo seneng nontonin Before It, suka nontonin Before It, jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya di @beforeit_podcast. Dan di follow Spotify-nya, di subscribe YouTube channelnya. Karena Before It itu beragam banget cuy. Di YouTube bisa upload tiap hari klip-klipnya, potongan-potongannya kan, klip-klipnya kayak gitu. Terus juga tiap minggu juga upload. Di Spotify juga Senin dan Jumat itu selalu upload. Dan juga di YouTube setiap hari minggunya. Kalau misalkan emang gue gak punya Spotify nih, ya nonton di YouTube. Tapi ya mungkin resikonya kalau nonton di YouTube agak telat sedikit ya. Kalau misalkan di Spotify itu yang paling update tuh ya kan. Nah kalau misalkan lu mau pantengin cari tahu kira-kira bakal bahas apa, atau misalkan lagi bahas apa nih Before It, lo bisa tuh mampir tuh di TikToknya, di Instagramnya. Walaupun memang kurang update, tapi ya semoga kedepannya bisa lebih update kali ya. Ya mungkin cukup sekian menu episode kali ini. Kita udah ngebahas dan nyari tahu tentang spaghetti ya kan. Terima kasih yang udah nemenin gue sampai di detik ini. Jadi ya gue gak bisa ngomong apa-apa lagi. Intinya gue Zilkarin dan ini Before It, karena setiap makanan punya cerita. Bye bye, sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Alright, hey thank you.
party